Halo semua peserta kuliah, mata kuliah lintas disiplin mitigasi dan asuransi kebencanaan. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan di semester ini ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pekan lalu, maka hari ini kita akan menyelenggarakan perkuliahan secara asinkron ya. Jadi saya merekam satu video di mana saya menjelaskan materi yang seharusnya saya berikan langsung di dalam kelas virtual gitu. Nah, karena kita masih berada dalam masa pandemi ya, maka ada beberapa penyesuaian di dalam penyelenggaraan mata kuliah kita. Dan penyesuaian ini tidak hanya berupa teknis perkuliahan, ya bagaimana kita berjumpa di kelas, ya, tapi juga menyangkut dengan restrukturisasi materi yang akan kita bicarakan selama 1 semester ke depan. Nah, materi yang saya berikan di hari ini sebetulnya adalah materi yang seharusnya diberikan di minggu ke-6 ya. Tapi karena kita akan mempunyai 2 orang dosen tamu ya di setengah semester pertama, maka mau tidak mau minggu ke-6 ini kita majukan dan kita berikan di minggu ke-3. Oke, jadi hari ini kita akan bicara mengenai klasifikasi bahaya ke dalam skala yang berbeda-beda, yang nantinya juga akan mengarah kepada klasifikasi bencana. Nah, capaian pembelajaran yang harusnya kita canangkan ya agar Anda nanti setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan dapat menjelaskan macam klasifikasi bahaya. Kemudian Anda juga harusnya dapat melakukan klasifikasi bahaya untuk macam-macam bahaya yang berbeda. Ya. Lalu seperti biasa ini adalah rencana perkuliahannya dan asesmen, di mana asesmen nanti akan kita sesuaikan, ya mungkin tidak berupa tugas kelompok, tetapi berupa tugas individu. Gitu. Dan di sini juga dituliskan referensi yang bisa Anda acu ya. Ada beberapa buku yang menjadi acuan selama 1 semester ini ya. Dan juga ada beberapa link atau URL di sini yang dikhususkan pada materi-materi yang berkaitan dengan bahaya yang terkait dengan fenomena geologi. Nah, dalam menyusun skala bahaya, ya, biasanya orang mengharapkan bahwa klasifikasi atau susunan skala bahaya itu berupa sesuatu yang nantinya sangat praktikal, artinya dia bisa dengan mudah diterapkan dalam kasus-kasus yang kita hadapi sehari-hari gitu. Kemudian dia juga selain praktikal harus rasional, artinya dapat benar-benar menggambarkan apa itu bahaya yang mempunyai resiko atau mempunyai skala yang kecil atau rendah dibandingkan dengan bahaya yang mempunyai skala tinggi atau besar. Kemudian ketika kita mengestimasi ukuran suatu bahaya, maka kita tidak melulu memerlukan data dari instrumen yang pengukurannya mahal. Ya. Jadi seharusnya estimasi ukuran suatu bahaya itu mungkin dilakukan hanya menggunakan data yang berasal dari pengukuran yang murah dan mudah dilakukan. Nah, jika kita tidak bisa mendapatkan data yang sifatnya kuantitatif ya atau yang benar-benar terukur nilainya, maka kita diperbolehkan menggunakan informasi kualitatif ya. Namun biasanya ini diterapkan jika memang ada suatu situasi di mana kita tidak bisa mendapatkan data yang terukur oleh instrumen. Ya. Contohnya saja ini berlaku untuk peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahului era pencatatan instrumental. Kemudian dalam setiap penelitian observasional, ya, arsip sejarah juga biasanya menyediakan sumber daya yang cukup unik untuk melakukan kalibrasi dan memvalidasi model, ya, sehingga boleh-boleh saja kalau kita kemudian menggunakan informasi yang atau memilih melakukan informasi kualitatif. Nah, dalam menyusun skala bahaya,
tentunya ya kita tahu bahwa bahaya itu tidak hanya berasal dari satu kejadian ya, tapi ada macam-macam bahaya sehingga nanti ada macam-macam ukuran. Implikasinya ya kadang kita akan sangat sulit membandingkan antara bahaya satu dengan bahaya lain karena mereka mempunyai klasifikasi atau ukuran yang berbeda. Nah, Ark Johnson tahun 1990 pernah mencoba menyusun perbandingan berdasarkan besarnya energi yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh suatu bahaya terkait. Tabel perbandingan kejadian bahaya berdasarkan energi bom atom Hiroshima, contohnya ini diperkenalkan oleh Wu, ya, di mana Wu itu menjelaskan bahwa satu bahaya tertentu ya kemudian dia bandingkan dengan berapa besar tonase dari TNT yang pernah dijatuhkan di Hiroshima, Jepang ya. Nah, contohnya di sini untuk landslide atau tanah longsor di daerah pegunungan ya, itu ternyata mempunyai energy range yang berasal dari TNT yang beratnya antara 100 sampai 1000 ton. Ya. Kemudian tornado yang cukup kuat atau severe tornado itu ternyata mempunyai kisaran bobot TNT ya. Jadi energinya itu kalau diterjemahkan ke tonase TNT itu antara 1000 sampai 10.000 ya. Sedangkan bom atom Hiroshima sendiri di tahun 1945 itu dia mempunyai tonase TNT antara 10.000 sampai 100.000. Lalu ada Loma Prieta earthquake ya di California tahun 1989 dikategorikan antara 100.000 sampai 1 juta ton TNT ya. Di mana Loma Prieta ini kalau tidak salah dia magnitudo 6,9 ya. Lalu di sini dilihat ada tropical cyclone ya, bisa Anda lihat sendiri sampai impact atau benturan asteroid ya yang katanya pengulangannya setiap 100.000 tahun itu mempunyai tonase TNT antara 10 miliar sampai 100 miliar ton ya. Jadi bisa Anda klasifikasikan seperti itu untuk bisa membayangkan seberapa besar energi yang dilepaskan oleh satu kejadian alam. Nah, kita masuk ke skala gempa bumi ya. Di pekan lalu kita sudah belajar sedikit mengenai gempa bumi itu apa ya. Dan gempa bumi itu bisa diukur kekuatannya menurut menurut kekuatannya maupun menurut intensitasnya ya. Jadi kalau kita menggunakan klasifikasi untuk gempa bumi, biasanya orang mengklasifikasikan menjadi dua hal. Ya. Yang pertama yaitu klasifikasi gempa bumi berdasarkan intensitasnya, ya, di mana intensitas itu adalah besarnya getaran yang dirasakan di permukaan tanah. Ya, itu yang namanya intensitas. Ya. Sedangkan kekuatan atau magnitudo gempa bumi adalah besarnya energi yang dilepaskan oleh sumber gempa. Ya. Nah, kalau intensitas itu biasanya digunakan skala MMI, Modified Mercalli Scale, ya, atau Modified Mercalli Intensity Scale. Ya. Ada juga EMS atau European Seismic Scale. Nah, di kekuatan gempa itu menggunakan yang namanya skala Richter, momen magnitudo, magnitudo energi maupun energi kelas. Adapun skala kuno yang juga dulu pernah sempat populer adalah skala Rossi-Forel, Gioffre-Mercalli, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari skala Mercalli yang dimodifikasi ya. Jadi dia memberi bobot atau memberi skala dari 1 sampai 12 ya, di mana 1 itu udah yang paling lemah, sedangkan 12 itu yang paling kuat. Ya, jadi nomor 1
intensitas 1, getaran tidak dapat dirasakan oleh semua orang kecuali orang yang sangat peka terhadap getaran. Ya. Kemudian yang paling kuat itu adalah getaran yang sangat dahsyat, di mana semua bangunan akan hancur sama sekali, permukaan tanah itu akan dia bergelombang, ya, dan banyak benda-benda yang terlempar ke udara. Yaitu skala intensitas Mercalli nomor 12, ya. Dan yang lainnya, getaran yang lainnya itu ya berada di antara 1 sampai 12 itu tadi. Contohnya kalau Anda merasakan getaran gempa, seakan-akan seperti ada kendaraan yang sedang bergerak, ya, maka kemungkinan besar itu adalah MMI 3 gitu ya. Ya, ini adalah sejarah bagaimana skala Mercalli itu bisa timbul, ya, dan BMKG ya itu sudah membuat suatu poster yang sangat mudah dipahami, ya, untuk bagaimana kita mengklasifikasikan kalau kita merasakan getaran, kemudian kita bisa mengklasifikasikan bahwa getaran ini termasuk ke skala MMI berapa, ya. Kemudian ya, selain di skala MMI, BMKG itu sebenarnya juga mempunyai skala intensitas sendiri yang disebut sebagai skala intensitas gempa bumi BMKG. Ya. Skala ini menyatakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gempa bumi. Nah, skala intensitas gempa bumi BMKG ini digagas dan disusun untuk mengakomodir dampak gempa bumi yang terjadi di Indonesia berdasarkan tipikal budaya dan bangunan yang ada di negara kita. Ya, skala ini disusun dengan lebih sederhana, hanya memiliki 5 tingkatan 1 sampai 5. Jadi kalau tadi di MMI ada 12, maka di SIG BMKG hanya ada 5. Skala pertama itu diberi warna putih, jadi dia tidak bisa kita rasakan, ya. Itu ekivalen antara MMI 1 dan 2. Kemudian PGA adalah ukuran percepatan getaran tanah, yaitu dikategorikan kurang dari 2,9 gal. Kemudian selanjutnya hijau, itu skala nomor 2, itu dirasakan dan dia dirasakan oleh orang banyak tapi tidak menimbulkan kerusakan. Itu setara dengan skala MMI 3 sampai 5. Ya. Lalu skala ketiga berwarna kuning, nah, di mana di sini mulai ada kerusakan ringan, seperti genteng bergeser, ada retak rambut di dinding, dan sebagian barang-barang berjatuhan. Itu masuk di skala MMI 4. Kemudian SIG 4, warnanya jingga, kerusakan sedang, contohnya tidak hanya retak rambut, tetapi retakan terjadi pada dinding bangunan yang sederhana, bahkan sebagian roboh, ya. Struktur bangunan terkadang mengalami kerusakan yang ringan sampai sedang. Dan ini masuk ke skala MMI 7 sampai 8. Kemudian yang terakhir skala 5 yaitu merah, ya, kerusakan berat, bangunan permanen banyak yang rubuh, struktur bangunan rusak, ya, rel kereta api bahkan sampai melengkung. Ini masuk ke skala MMI 9 hingga 12, gitu ya. Jadi ya, walaupun dia membuat skala sendiri, tapi kemudian dia melakukan penyetaraan juga terhadap skala MMI. Kemudian untuk kekuatan gempa itu kita menggunakan yang namanya magnitudo lokal. Ini diperkenalkan oleh Richter ya, di California Selatan, ya. Karena ini diperkenalkan di California Selatan, maka harus banyak sekali penyesuaian ketika kita ingin menerapkan formula ini ke negara kita, ya. Jadi harus dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi di negara kita, ya. Jadi ini adalah cara Richter zaman dulu dia menentukan bahwa gempa dengan magnitudo 5 itu artinya apa, itu dia menggunakan definisi ini. Jadi magnitudo 5 itu harus terukur amplitudonya sekian milimeter, ya. Kemudian dia kira-kira mempunyai jarak antara 200 sampai 300 km dari tempat kita berada. Nah, itu skala
Richter, magnitudo lokal. Selain skala Richter, sebenarnya masih banyak sekali skala untuk mengukur kekuatan gempa bumi ya. Namun tadi dicontohkan hanya skala Richter. Selanjutnya adalah skala erupsi gunung api ya. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang gunung api sedikit. Skala letusan gunung api ya, biasanya diukur dengan dengan VEI, Volcanic Explosivity Index. Ya. Ini dikembangkan oleh Chris Newhall ya, bersama USGS gitu ya. Parameter yang dipakai di sini adalah volume dari produk vulkanik yang dihasilkan dari satu erupsi, kemudian tinggi kolom erupsi, dan visual qualitative observation ya. Jadi pengamatan secara visual oleh kamera ataupun oleh pengamat dengan mata telanjang. Skala VEI ini adalah logaritmik ya, sama seperti skala Richter sebetulnya, dan mempunyai nilai paling tinggi VEI 8, yaitu erupsi supervulkanik, di mana erupsi supervulkanik VEI 8 ini dikategorikan sebagai erupsi yang menghasilkan lebih dari 1000 km kubik material ya. Kemudian kolom erupsinya itu ya lebih dari 100 km, yang Anda bayangkan betapa tingginya kolom erupsinya. Kemudian biasanya event seperti ini terjadi satu kali dalam 10.000 tahun, bahkan bisa lebih lama. Contoh supervolcano adalah Yellowstone yang ada di Amerika Serikat. Kemudian ini adalah skala VEI ya, yang coba dibuatkan dalam infografis begitu, di mana VEI 0 sampai 8 ya. Jadi 0 itu non eksplosif ya, kemudian 1 itu termasuk small eruption ya. Kemudian 2, 3, 4 termasuk moderate sampai large gitu ya. Jadi 2, 3 itu moderate, kemudian 4 itu sudah termasuk large gitu ya. Sedangkan 5, 6 itu sudah masuk very large ya. Tekan 7, 8 nanti dia menjadi supervolcano. Contoh VEI 0 yang non eksplosif, jadi dia tidak cukup terlihat misalnya lontaran material vulkaniknya, mungkin hanya terdapat di sekitar puncak gunung saja, di mana volume material erupsi itu kurang dari 10.000 meter kubik. Kemudian kalau VEI 34 itu contohnya adalah Merapi 2010 ya. Jadi Merapi 2010 itu ya sekitar 4 VEI-nya. 4 itu berarti kira-kira volume tephra-nya, volume material vulkaniknya 1 km kubik. Ya. Jadi seperti ada kubus yang sisinya itu 1 km. Kemudian VEI 8 supervolcano ya. Supervolcano itu 1000 km kubik ya. Jadi kubus yang ukurannya itu 1000 kali 1000 kali 1000 km. Itu contohnya Yellowstone, kaldera yang terjadi 600.000 tahun yang lalu. Ya, sekarang sudah jadi tempat yang sangat cantik ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah skala curah hujan ya. Jadi skala curah hujan itu dibangun atau dibuat berdasarkan tren curah hujan yang ada di satu tempat tertentu gitu ya. Nah, karena kita ada di Indonesia, maka BMKG menggunakan data observasi yang mereka miliki sejak tahun 81 hingga 2016 untuk membuat suatu tren curah hujan Indonesia. Ya, di mana menurut BMKG, tren curah hujan ini dibagi dalam 4 kategori, yaitu hujan yang intensitasnya lebih dari 1 mm per hari, 20 mm per hari, 50 dan 100 mm per hari. Jadi ada 4. 1, 20, 50, dan 100 mm per hari. Secara umum,
curah hujan Indonesia memiliki tren yang bernilai positif ya, walaupun di beberapa wilayah bernilai negatif ya. Artinya dari tahun ke tahun hujan Indonesia itu ajak gitu, tidak ada yang dia terus berkurang secara drastis gitu ya. Contohnya adalah Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar memiliki tren positif pada semua besaran intensitas hujannya. Untuk intensitas hujan 1 mm per hari terlihat dari persamaan tren memiliki nilai slope sebesar 0,1771 yang berarti hujan dengan intensitas 1 mm per hari cenderung meningkat sebanyak 0,1771 hari setiap tahunnya. Itu cara bacanya. Kemudian di Stasiun Meteorologi, oh ya ini tadi sudah, oke kita lewati. Peta tren curah hujan Indonesia ya, jadi kok diberikan pada kalimat ini bahwa dia memiliki tren positif ya, untuk intensitas hujan 1 mm, slope-nya 0,171, artinya dia meningkat 1771 hari setiap tahunnya. Ini adalah peta tren curah hujan di Indonesia ya, jadi ada grafik seperti ini yang didapat dari stasiun-stasiun meteorologi yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dari situ diperkirakan trennya seperti apa ya. Tadi dikatakan kebanyakan trennya itu positif ya. Jadi dia semakin banyak hujan ya. Mungkin ini pengaruh dari climate change juga ya. Jadi tampaknya semakin banyak hujan terjadi di Indonesia. Selain ada tren curah hujan, ada juga tren fraksi curah hujan, di mana fraksi curah hujan merupakan perbandingan curah hujan tertentu dibandingkan dengan hari hujannya. Kemudian datanya sama, berasal dari observasi tahun 81 sampai 2016 ya. Kemudian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu untuk intensitas 20, 50, dan 100 mm per hari. Ya. Jadi sebagai contoh, jika kita lihat lokasi di Stasiun Makassar ya, memiliki tren positif pada semua besaran intensitas hujannya. Untuk intensitas hujan 20 mm per hari, terlihat dari persamaan tren memiliki nilai slope sebesar 0,0544, yang berarti curah hujan dengan intensitas 20 mm per hari cenderung meningkat sebesar 0,0544% setiap tahunnya. Jadi kalau yang tren curah hujan saja itu dia bacanya meningkat berapa hari ya, per tahunnya, sedangkan kalau ini bukan dihitung harinya tetapi dihitung persennya. Ya, ya jadi tren fraksi curah hujan Indonesia dia positif, contohkan oleh Stasiun Makassar tadi. Kemudian peta tren fraksi curah hujan lebat, ya ini sebetulnya sama, hanya hujan lebat itu biasanya yang lebih dari misalkan 20 mm per hari atau 50 mm per hari. Gitu ya. Lalu ini adalah daerah-daerah di seluruh dunia yang mempunyai curah hujan paling tinggi. Ya itu di Asia, curah hujan rata paling tinggi itu adalah di India. Kalau Anda ingat namanya Indian monsoon, yaitu hujan deras ya, itu bisa berlangsung bukan dalam waktu jam tapi bisa berhari-hari. Jadi India itu bisa mengalami hujan deras yang durasinya jadi tidak pernah berhenti itu selama 1 minggu penuh gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Kalau di kita kan kita ada hujan sehari semalam aja sudah ribut ya. Di sana itu sehari semalam hujan satu hal yang sangat biasa. Kemudian ini juga yang curah hujan yang tertinggi dalam 1 tahun itu juga di Asia ya. Tertinggi dalam 1 bulan juga di Asia, tertinggi dalam 24 jam tercatat di La Réunion ya, Samudra Hindia. Kemudian tertinggi dalam 12 jam juga sama di La Réunion ya, jadi salah satu pulau di La Réunion itu. Kemudian tertinggi dalam 1 menit pernah terjadi di Amerika Utara, di wilayah kepulauan Karibia, di mana dalam 1 menit itu 381 mm hujan terjadi. Jadi sangat deras gitu ya.
Kemudian selanjutnya adalah skala kekuatan angin ya. Biasanya diukur menggunakan skala Beaufort ya. Beaufort dia memasukkan skala Beaufort 0 sampai 12 itu dia memasukkan faktor kecepatan angin di situ dan tekanan anginnya. Jadi ada dua yang dia hitung ya untuk mendefinisikan apakah dia calm, light air atau hurricane itu dari kecepatan anginnya dan tekanan anginnya. Kemudian skala Beaufort juga ada yang namanya skala Saffir-Simpson ya, di mana yang dia pakai tidak hanya kecepatan dan tekanan angin tapi juga storm surge ya. Jadi seberapa besar si badainya itu bisa menginundasi gitu ya. Contohnya badai tropis itu dikategorikan untuk kecepatan 62 km per jam, hurricane lebih tinggi, 2 kali lipatnya, 119 km per jam, hurricane level 5 itu 250 km per jam, hurricane Katrina 2005 itu dikategorikan sebagai level 5 ya, karena dia kecepatannya lebih dari 250 km per jam. Anda bayangkan, hampir tidak ada kendaraan umum ya yang bisa berjalan secepat 250 km per jam di Indonesia. Ya. Nggak ada kereta yang bisa secepat itu, mobil apalagi ya, jalanan kita macetnya seperti itu ya, tidak ada kendaraan yang bisa traveling dengan kecepatan sekian. Ya. Sangat cepat. Nah, mengapa skala bahaya ini begitu penting? Ya, tentunya sangat penting. Karena apa? Karena semakin tinggi skala bahaya, ya, maka nanti juga punya efek resiko bencana yang juga semakin tinggi, gitu kan? Sehingga memerlukan penanganan rencana mitigasi dan manajemen risiko yang juga berbeda-beda, gitu ya, tergantung dari skala bahayanya. Untuk itu, maka menentukan skala dari satu bahaya itu sangat penting agar apa? Agar kita bisa mengestimasi potensi bahaya tersebut dalam mengarah ke dalam bencana, untuk menjadi bencana. Nah, skala bencana sendiri ya, atau ukuran keparahan bencana itu dikelompokkan berdasarkan 7 parameter ya, yaitu seberapa parah bencana itu mempengaruhi infrastruktur ya, kemudian penyebabnya apa ya, apakah itu buatan atau oleh manusia atau oleh alam ya, kemudian waktu dampaknya itu berapa lama, lalu radius yang dipengaruhi oleh bencana, kemudian jumlah korban, lalu sifat luka yang diderita oleh korban yang masih hidup itu, dan waktu penyelamatan. Jadi De Boer itu mengatakan ada 7 skala keparahan bencana yang bisa kita bangun berdasarkan 7 parameter ini. Jadi berdasarkan 7 parameter itu, De Boer kemudian dikembangkan lagi oleh Gad Elhak, itu dia menyatakan bencana jika setidaknya satu dari 2 kriteria berikut terpenuhi. Jadi bencana itu bisa dikatakan sebagai suatu bencana kalau setidaknya satu dari 2 kriteria berikut terpenuhi, yaitu jumlah pengungsi, orang yang tersiksa, terluka atau terbunuh, ya, dan luas area yang terdampak. Jadi tadi kalau De Boer itu ada 7 parameter, maka Gad Elhak hanya mengatakan cukup 2 ini saja. Jadi dia membagi menjadi 1 sampai 5 ya, skala keparahan bencana ya, dari kecil, sedang, besar, sangat besar, raksasa. Jadi kalau kecil jumlah korbannya 10 atau kurang dari 10 ya, luas daerah terdampak kurang dari 1 km persegi, sedang 10 sampai 100, luas daerah terdampak 1 sampai 10, dan seterusnya hingga raksasa itu jumlah korban lebih dari 10.000 atau luas daerah terdampaknya lebih dari 1.000 km persegi. Jadi hanya jika kita memenuhi salah satu dari
jumlah korban atau luas terdampak, maka nanti bisa kita klasifikasikan sebagai bencana yang kecil ataupun bencana yang raksasa. Gitu. Jadi hanya salah satu dari dua faktor ini terpenuhi, maka otomatis dia akan bisa kita klasifikasikan lingkup bencananya. Tuh. Lalu ya aspek-aspek penting bencana berskala besar ya, karena tadi ada yang disebabkan oleh fenomena alam, ada juga yang disebabkan oleh manusia ya. Maka untuk itu manusia sebaiknya menggunakan sumber daya yang tersedia dalam memprediksi kejadian bencana ya. Lalu bisa mengelola dengan cermat kekacauan yang diakibatkan oleh bencana tersebut sehingga dapat meminimalkan kehilangan nyawa dan harta benda. Ya. Jadi ya disaster atau bencana itu dia meliputi art dan science dikatakannya. Jadi tidak hanya pengetahuan sifatnya hard science, tapi juga disertai dengan art atau pendekatan kemanusiaan sebetulnya. Ya, nah dari situ kemudian kita bisa membuat satu model ukuran ya, memasukkan faktor alam, kemudian faktor heuristik, jadi faktor yang di luar alam gitu ya. Lalu memasukkan pengukuran ya, data-data gitu plus modeling ya. Nah dari situ nanti kita bisa memprediksi ya, lalu bisa memvisualisasikan ya, jadi kedepannya itu akan seperti apa. Nah dari prediksi ini kemudian kita juga bisa mencegah ya, berusaha mengontrol dan juga merencanakan krisis manajemen yang tepat. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Anda nanti akan saya berikan beberapa tugas ya yang harapannya akan menuntun Anda pada pemahaman yang lebih baik mengenai apa itu skala bencana dihubungkan dengan kejadian alam ya, kejadian yang berhubungan dengan fenomena geologi yang terjadi di sekeliling kita ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan semoga kita segera berjumpa kembali di kelas. Terima kasih.